Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, berkah dalam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang pertama, ada persediaan, yang sudah sempat kita singgung juga di video sebelumnya. Kemudian ada piusutan terkait dengan aset, seperti kendaraan ataupun juga mesin. Kemudian nanti saya juga akan membahas tentang laporan keuangan yang dicocokkan dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, mari kita mulai dalam videonya. Nah, jadi ini adalah contoh soal atau soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan membuat persediaan dalam bentuk tabel. Nantinya yang akan saya gunakan adalah FIFO atau first in first out, perpetual, dan juga average perpetual. Jadi di sini untuk yang pertama adalah persediaan menggunakan FIFO perpetual. Nah, untuk tabelnya sendiri ada yang pertama adalah tanggal. Kemudian di sini adalah yang pertama pembelian. Kemudian isi dari pembelian ini adalah yang pertama adalah unit, kemudian cost per unit atau CPU, kemudian totalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah penjualan, atau di sini adalah beban pokok penjualan. Kemudian yang ketiga adalah isinya persediaan. Kemudian untuk isi yang di bawahnya sama, kita tinggal kopikan saja, ada unit, CPU atau cost per unit, dan juga ada totalnya. Kita kopikan. Nah, kita mulai langsung ke dalam pencatatannya. Jadi di tanggal 1 Januari 2025 ada stok awal sini sejumlah 3.000 unit dengan harga satuan Rp10.000. Maka kita catatkan pada bagian persediaan sejumlah 3.000 unit dengan CPU atau cost per unitnya adalah Rp10.000. Kemudian kita dapatkan total dengan cara mengkalikan unit dengan cost per unitnya. Kita peroleh di sini. Kemudian dapat memisah. Nah, kemudian pada tanggal 2 Januari 2025 terjadi pembelian 3.000 unit dengan harga satuannya 9.800. Maka kita catatkan pertama kali pada pembelian di sini sejumlah 3.000 unit dengan cost per unitnya adalah Rp9.800 per unit, sehingga totalnya kita dapatkan dengan mengalikan cost per unitnya dengan unitnya, kita dapatkan sekian. Kemudian untuk kita mencatatkan pada bagian persediaannya bertambah karena kita melakukan pembelian. Untuk mencatatkannya, pertama-tama kita copy terlebih dahulu yang ada di atas ini, kita ambil dari atas untuk yang stok awal, kemudian persediaan yang baru adalah pembeliannya. Kita kopikan ke bawah sini, sehingga kita dapatkan untuk totalnya. Total barang di gudang saat ini ada 3.000 unit dengan total nominalnya sejumlah sekian. Nah, supaya lebih mudah terbaca angka-angkanya, saya akan gunakan numbering. Kita pertama select terlebih dahulu yang akan kita pilih, kemudian kita pergi ke sini ke bagian menu home, bagian repo number, kemudian kita pilih numbering format accounting dengan rupiah. Sama halnya dengan yang CPU cost per unit untuk bahan pokok penjualan dan totalnya, dan juga untuk yang persediaannya. Nah, kita dapat lihat lebih jelas lagi di sini. Ini untuk yang akhirnya saya upload. Untuk pembelian juga di upload. Kemudian kita berikan pemisah. Nah, kemudian pada tanggal 3 Januari 2025 sini terjadi penjualan dengan kuantitas 5.600. Sini untuk yang kita catatkan adalah beban pokok penjualannya. Kita lihat bahwa jumlahnya adalah 5.600. Ini 5.600. Nah, 5.600 ini kita bagi menjadi dua. Karena FIFO ini first in first out, maka barang yang masuk pertama kali akan keluar pertama kali. Maka di sini untuk yang pertama adalah 3.000. 3.000 untuk yang pertama ini kita ambilkan dari stok awal. Nah, kemudian sisanya 5.000 ini, 5.600 ini kita kurangkan dengan 3.000, maka kita dapatkan 2.600 yang akan kita ambilkan dari pembelian pertama tadi. Jadi kita kopikan saja. Kemudian untuk unitnya kita ganti dengan 2.600 sesuai dengan jumlah totalnya yaitu 5.600. Sini kita jumlahkan saja. Kita dapatkan 5.600 untuk jumlahnya dengan total nominal rupiahnya adalah Rp55.480.000. Upload. Nah, lalu bagaimana dengan persediaannya? Tentu saja persediaannya akan berkurang. Di sini awalnya adalah 6.000, kemudian sudah diambil 3.000 dan diambil kembali 2.600, sehingga di sini persediaan yang baru akan kita kurangkan dengan yang kita jual. Kita dapatkan 400 unit, kemudian cost per unitnya masih sama 9.800, sehingga kita dapatkan total akhirnya adalah sekian. Ini adalah sisa persediaan yang ada di gudang. Kita berikan membatas di sini. Kita masuk ke 4 Januari 2025. Pada 4 Januari 2025 terjadi pembelian kembali sejumlah 3.000 unit dengan harga Rp10.000. Sini kita tuliskan saja 3.000 unit dengan harga persatuan adalah Rp10.000. Kemudian totalnya tinggal kita kalikan. Kita peroleh Rp30 juta. Lalu untuk bagian persediaannya tentu saja akan bertambah. Namun sebelumnya kita kopikan terlebih dahulu yang ada di atas. Sini persediaan dari tanggal sebelumnya kita tambahkan dengan persediaan yang baru di sini.
Kemudian untuk total barang yang ada di gudang saat ini, kita tinggal sum saja di sini, sum kurung buka, kemudian kita pilih yang akan kita jumlah, kemudian kurung tutup. Sama halnya dengan yang nominal, tinggal kita kopikan saja formulanya, secara otomatis akan muncul. Nah, itu adalah tanggal 4. Kita masuk ke tanggal 5. Kita beri pembatas lebih dahulu. Di tanggal 5 Januari ini, terjadi pembelian kembali sejumlah 600 unit dengan harga Rp11.000. Ini 600 unit, kita tuliskan saja pada bagian pembelian. Untuk unitnya adalah 600, kemudian harga perolehannya adalah Rp11.000 per unit, sehingga didapatkan Rp6.600.000. Ini kita gunakan rumus kali di sini, unitnya dikalikan dengan cost per unitnya. Kemudian di bagian persediaan tentu saja akan bertambah dari yang sebelumnya adalah sekian. Kemudian kita tambahkan 600 di bawahnya dengan harga perolehan Rp11.000. Sehingga totalnya kita tinggal sum saja. Untuk total unit yang ada di gudang saat ini adalah 4.000 unit dengan total nominalnya adalah sum di sini sekian, Rp40.520.000. Kita berikan bold. Kita berikan spasi di sini. Nah, kita lanjut ke tanggal ke-6. Tanggal 6 Januari ini terjadi penjualan 3.700 unit dengan harga Rp15.000. Rp15.000 adalah harga penjualan, namun di gudang akan tetap munculnya dari harga persediaan. Sini 6 Januari 2025. Di sini 6 Januari. Ini untuk bahan pokok penjualannya, kita akan bagi 3.700 ini menjadi beberapa bagian karena di sini persediaannya ada beberapa harga. Untuk pertama yang keluar adalah 400 unit dengan harga Rp9.800 per unitnya. Ini totalnya ada 3.700 unit. Nah, maka masih ada kekurangan sekitar 3.300 unit. Kita peroleh dari 3.000 yang ini. Nah, sehingga masih kurang 300 unit. Kita ambilkan dari yang ini, 600. Kita ambilkan 300 unit saja sehingga diperoleh untuk yang 400 ini keluar pertama kali sekian, Rp3.920.000. Kemudian yang keluar berikutnya adalah 3.000 unit dengan harga Rp10.000 per unitnya dengan total Rp30 juta. Kemudian yang keluar terakhir untuk menggenapi 3.700 ini adalah Rp11.000 per unitnya. Kita peroleh Rp3.300.000 untuk nominalnya. Kemudian untuk totalnya kita sama saja 3.700 unit. Dan untuk nominalnya kita sum adalah Rp37.220.000. Kita berikan bold. Nah, kemudian bagaimana dengan persediaannya? Tentu saja persediaan akan berkurang. Di sini 400-nya sudah habis, 3.000 juga sudah habis. Kemudian sisa 300 dari 600 ini. Jadi kita tuliskan saja di sini 300. Kemudian untuk harganya dan totalnya kita tinggal kopikan saja di sini, secara otomatis akan muncul rumus perkaliannya. Jadi untuk mendapatkan nominal persediaan akhirnya adalah 300 dikalikan dengan cost per unitnya. Diperoleh Rp3.300.000. Kita berikan bold, kemudian kita berikan spasi kembali. Nah, kemudian pada 7 Januari 2025 ternyata terjadi pembelian sejumlah 2.700 unit. Maka akan kita catatkan di sini untuk unitnya adalah 2.700. Kemudian untuk harganya adalah Rp9.700. Untuk totalnya, kita tinggal kopikan saja dari yang atas, maka akan secara otomatis mengkalikan unit dan cost per unitnya. Lalu bagaimana dengan persediaannya? Tentu saja akan bertambah. Kita kopikan dahulu persediaan yang tersisa dari tanggal sebelumnya, kemudian persediaan yang barusan masuk tadi, sini, sehingga totalnya, tinggal kita sum saja, di gudang ini terdapat 3.000 unit dengan harga nominalnya, atau nominal totalnya adalah, kita sum di sini, Rp29.490.000. Sini untuk numberingnya kita expand. Kita expand di sini sebentar. Sehingga totalnya adalah sekian yang ada di gudang. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Pada tanggal 8 Januari terjadi penjualan 11.500 unit dan pada 9 Januari juga terjadi penjualan dengan jumlah unit yang sama. Maka di sini untuk yang tanggal 8 ini kita tuliskan terlebih dahulu adalah penjualan 1.500 unit dengan harga kita ambilkan dari yang pertama di sini adalah 300 karena yang pertama keluar adalah 300. Setelah diambilkan 300 masih kurang 1.200, kita ambilkan dari 2.700 ini. Kita kopikan saja 2.700-nya, kemudian kita ganti angkanya unitnya di sini. Kemudian kita carikan nominalnya dengan cara mengkalikan unit dengan cost per unitnya. Sehingga kita peroleh di sini 1.500 unit. Dengan total nominalnya adalah 14.940.000 untuk bahan pokok penjualannya. Nah, kemudian bagaimana dengan persediaannya? Di sini totalnya ada 3.000, kemudian sudah diambil 1.500. Sehingga di sini tanggal 9 terjadi penjualan. Nantinya akan menjadi 0 persediaannya karena terjadi penjualan kembali jumlah 1.500. Namun di sini tanggal 8 kita mencatat persediaan yang masih tersisa di gudang. Ini jumlahnya adalah dengan harga 9.700, jumlahnya adalah 1.500 unit.
Bagaimana bisa 1.500? Karena di sini pertama terjadi penjualan 1.500 unit, kita ambilkan dari 300, kemudian sisanya 1.200 kita ambilkan dari 2.700, sehingga sisanya totalnya sisa dari 2.700 ini adalah 1.500 unit dengan harga 9.700, sehingga kita peroleh di sini untuk nominal harganya adalah Rp14.550.000. Kemudian kita lanjut ke tanggal 9 Januari 2025, terjadi penjualan kembali dengan harga yang sama, sini 9.700, ini adalah penjualan terakhir. Nah, kemudian persediaannya sudah habis. Kita ambilkan 1.500 ini dari persediaan terakhirnya, maka persediaannya sudah habis. Nah, jadi untuk beban pokok penjualannya di sini kita peroleh dengan menambahkan jumlah total dari setiap transaksi. Kita peroleh adalah Rp122.190.000. Kemudian bagaimana dengan sisa persediaannya? Untuk sisa persediaannya sendiri kita ambil dari sisa terakhir, ternyata sudah 0. Nah, jadi ini adalah pencatatan persediaan secara FIFO perpetual. Kita rapikan terlebih dahulu tabelnya, kita berikan border, kemudian kita warnai. Nah, jadi itu adalah FIFO perpetual. Kemudian bagaimana jika kita mencari laba brutonya? Jadi kita tulis terlebih dahulu di sini laba bruto. Laba bruto. Kemudian laba bruto ini dapat kita peroleh dari penjualan total yang kita jual dikurangi dengan beban pokok penjualannya. Bagaimana cara mendapatkan penjualan totalnya? Jadi kita perlu pertama-tama mengkalikan tiap kualitas atau unitnya dengan harga satuan. Ini. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mencari semuanya. Nah, kemudian kita hanya ingin mencari penjualannya. Maka kita akan menggunakan rumus sum if dengan range-nya adalah keterangan. Kemudian kriterianya adalah penjualan. Dengan sum range-nya adalah yang telah kita kalikan tadi untuk melihat jumlah akhir dari penjualannya. Yang sudah dikalikan harga satuan dengan kuantitasnya. Jangan lupa untuk kita memberi string pada bagian range dan juga kriterianya. Lupa juga dengan sum range-nya. Kita dapatkan sini adalah Rp177.400.000. Sehingga untuk laba brutonya sini kita tuliskan terlebih dahulu berasal dari penjualan, total penjualan kita kurangkan dengan beban pokok penjualan. Nah, di sini kemudian untuk jumlahnya kita peroleh dari mengurangkan ini jumlah ini dengan 122.190.000 rupiah. Nah, kemudian untuk hasil perhitungan akhirnya, sini kita tinggal mengurangkan total penjualannya dengan beban pokok penjualannya. Kita dapatkan laba brutonya adalah Rp55.210.000. Kita rapikan. Nah, jadi itu adalah untuk yang FIFO perpetual. Kemudian kita akan lanjutkan dengan average, sistem persediaan average perpetual. Untuk tabelnya sama, jadi tinggal kita kopikan saja untuk bagian gendernya. Sini untuk tanggal 1 juga sama, tinggal kita kopikan saja. Mencatat stok awal di sini masuk di bagian persediaan. Kita lanjut ke tanggal 2, terjadi pembelian jumlah 3.000 unit untuk harga satuannya 9.800. Sehingga pada tanggal 2 Januari 2025 kita catatkan pembeliannya sejumlah 3.000 unit. 3.000 unit dengan harga 9.800. Sehingga totalnya kita tinggal kalikan saja cost per unitnya dengan unitnya dan dapatkan sekian. Lalu bagaimana dengan persediaannya? Pasti persediaannya akan bertambah. Namun kita menggunakan persediaan dengan sistem average perpetual. Artinya harganya ini akan dirata-rata. Jadi setiap kita lakukan pembelian barang baru, unit baru akan menambah unit yang lama dan harganya akan dirata-rata dari total nominal dari barang tersebut. Jadi di sini untuk unitnya kita menambahkan unit yang lama dengan jumlah unit yang baru. Kita peroleh ada 6.000 unit, 3.000 ditambah dengan 3.000. Kemudian untuk totalnya sini adalah 30 juta ditambahkan dengan 29.400.000 rupiah ini. Kemudian untuk mencari cost per unitnya kita akan membagi total nominal dari barang itu dengan unitnya.
kita peroleh di sini adalah Rp9.900 untuk kos per unitnya. Ini adalah pembelian dan persediaan untuk tanggal 2. Kita lanjut. Pada tanggal 3 Januari terjadi penjualan dengan jumlah unit adalah 5.600. 5.600. Nah, untuk kos per unitnya kita akan ambilkan dari yang ini. Kita kopikan saja, sorry. Kita kopikan value-nya saja. Kemudian untuk mencari totalnya kita tinggal mengkalikan unit dengan kos per unitnya sehingga kita dapatkan totalnya adalah sekian. Nah, kemudian untuk bagian persediaannya akan berkurang jumlah 6.000 dikurangi dengan 5.600 sehingga total akhirnya yang tersisa di gudang adalah 400 unit dengan harga yang sama. Kemudian untuk totalnya ini kita tinggal kalikan. Nah, jadi untuk melihat lebih gampangnya, kita akan menggunakan numbering seperti tadi, beri ke halaman hukum, kemudian ribbon number, kemudian kita pilih accounting dengan rupiah, sama halnya dengan yang CPU untuk yang total untuk bahan pokok penjualan dan juga untuk persediaan. Ini kita select, kemudian kita beri numbering rupiah. Ini lebih gampang terlihat, sehingga kita dapatkan totalnya adalah 400 unit dengan harga 9.900, dengan totalnya adalah Rp3.960.000 di gudang. Ini adalah sisa persediaannya, kita berikan full, ini penjualannya, bahan pokok penjualannya, ini adalah sisa pada tanggal 2. Kita berikan jarak sini. Kita lanjut ke tanggal 4 Januari 2025. Terjadi pembelian jumlah 3.000 unit dengan harga perolehan Rp10.000. Dan sehingga totalnya kita tinggal kalikan saja di sini. Ada Rp30 juta. Lalu persediaannya pasti bertambah karena kita melakukan pembelian. Nah, untuk persediaan ini kita akan menambahkan jumlah yang lama sisa dari tanggal sebelumnya dengan persediaan yang baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada tanggal 2. Kemudian kita mencari nominal totalnya dari keseluruhan barang yang tersedia di gudang ini. Dan kemudian untuk mencari cost per unitnya, kita perlu membagi total nominal barangnya dengan total unitnya. Kita dapatkan ini adalah total unit yang tersedia di gudang, kemudian ada cost per unitnya adalah Rp9.988 dengan totalnya adalah Rp33.960.000. Kita lanjutkan. Pada tanggal 5 Januari 2025 ternyata terjadi pembelian kembali dengan jumlah unit 600 dengan total cost per unitnya adalah Rp11.000. Sini kita tinggal jumlahkan seperti tadi, 600 dengan harga perolehan Rp11.000. Kita carikan totalnya dengan mengalikan total unitnya dengan harga persatuannya. Kita dapatkan di sini adalah Rp6.600, Rp6.600.000 maksud saya. Kemudian untuk yang di persediaan tentu saja akan bertambah. Ini adalah persediaan yang lama langsung ditambahkan dengan unit yang baru. Kita dapatkan 4.000 unit. Kemudian untuk harga satuan nanti kita akan peroleh dengan cara sini kita pertama-tama mencari total nominal barang yang tersedia di gudang, yaitu adalah Rp40.560.000. Kemudian kita mencari harga persatuannya dengan membagi total ini dengan jumlah unitnya. Kita dapatkan cost per unitnya adalah Rp10.140. Kita lanjut ke tanggal berikutnya, tanggal 6 Januari 2025 terjadi penjualan jumlah 3.700 unit. Jadi kita catatkan di sini 3.700 unit dengan harga satuannya kita peroleh dari yang ini 4.000. Ini kita tinggal kopikan 4.000 unit ini harga persatuannya adalah 10.140 sehingga kita di sini peroleh untuk totalnya kita tinggal kalikan saja unit dengan cost per unitnya kita dapatkan adalah Rp37.518.000. Kemudian untuk sisa yang ada di gudang adalah 4.000 dikurangi dengan 3.700 sehingga kita dapatkan 300. Harga persatuannya adalah 10.140. Kemudian untuk total akhirnya adalah kita kalikan saja 300 dengan 10.140 ini. Ini adalah total akhirnya yang tersedia di gudang. Nah, ini kemudian kita berikan spasi 7 Januari 2025. Ternyata terjadi pembelian kembali jumlah 2.700 unit dengan harga Rp9.700. Kita dapatkan 2.700 dengan harga perolehan tadi adalah 9.700. Nah, untuk totalnya kita dapatkan di sini dengan cara mengkalikan unit dengan cost per unitnya Rp26.190.000. Nah, kemudian bagaimana dengan yang ada di persediaan? Sini kita berikan code dulu untuk pembeliannya. Untuk di persediaan sama seperti sebelumnya akan bertambah persediaan lama dengan persediaan baru. Kemudian untuk nominalnya juga sama, nominal lama dengan nominal yang baru. Ini adalah nominal totalnya. Kemudian untuk mencari harga persatuan kita bagi total nominalnya dengan total unitnya. Ini adalah harga persatuan yang baru untuk 3.000 unit ini. Kemudian kita berbicara. Ternyata pada tanggal 7 Januari 2025 terjadi penjualan jumlah 1.500 unit dan pada tanggal berikutnya tanggal 9 juga terjadi hal yang sama, penjualan 1.500 unit. Jadi pada tanggal 8 kita tuliskan di sini, tetapkan 1.500 unit penjualan, beban pokok penjualannya dengan harga satuannya adalah Rp9.744 ini dengan total beban pokok penjualannya kita tinggal kalikan saja unit dengan cost per unitnya kita dapatkan adalah sekian. Kemudian untuk sisa persediaannya tinggal kita kopikan dari yang atas, kita ganti nilainya dengan 1.500 karena di sini 3.000
kita kurangkan dengan 1500. Untuk yang ini sama seperti yang ini, untuk mendapatkan sisa di gudangnya kita kopikan, maksud saya kalikan 1500 unitnya dengan harga persatuannya. Saya kita peroleh di sini untuk penjualannya 1500 dengan harga 9.744 rupiah per unitnya, dengan totalnya adalah 14.616.000 rupiah, sehingga di gudang tinggal tersisa 1.500 unitnya. Kemudian untuk harga persatuannya adalah 9.744 dengan totalnya 14.616.000 rupiah. Ini di sini pada tanggal 9 Januari 2025 terjadi hal yang sama. Kita akan kopikan saja. Nah, namun di sini untuk persediaan akhirnya kita akan kurangkan persediaan lama dengan yang dijual sehingga kita dapatkan 0. Kemudian untuk harga persatuannya juga pasti 0 dan sisa total persediaan yang di gudang adalah 0 pula. Nah, jadi ini adalah akhir dari average perpetual persediaan untuk soal ini, sehingga kita dapatkan di sini untuk beban pokok penjualannya kita kopikan. Kita hitung kemudian di sini kita gunakan saja sum. Kita akan kita jumlahkan. Yang kita dapatkan di sini beban pokok penjualannya adalah 122.190.000 rupiah dengan sisa persediaannya kita kopikan juga di sini juga sudah 0. Nah, kemudian untuk laba brutonya kita kopikan juga di sini, dan laba brutonya juga sama karena di sini jumlah beban pokok penjualannya sama. Kita tinggal kurangkan penjualannya dengan beban pokok penjualannya. Kita dapatkan laba brutonya adalah 55 juta. Di sini kita dapatkan laba brutonya adalah 55.210.000 rupiah. Ini sama dengan yang FIFO perpetual karena beban pokok penjualannya sama. Di sini sama. Kita berikan quote dan kita rapikan. Nah, jadi itu adalah tentang sistem persediaan FIFO perpetual dan juga average perpetual. Kemudian juga kita sudah mencari laba brutonya, kita dapatkan angka ini. Nah, jadi itu adalah simulasi untuk sistem persediaan FIFO perpetual dan juga average perpetual. Kita akan lanjut ke yang berikutnya adalah tentang penyusutan. Nah, jadi ini adalah soal untuk penyusutan yang akan kita lakukan simulasi. Jadi ini pada Franciscus membeli sebuah mesin stretch wrapper pada tanggal 1 April 2017. Seharga 70 juta rupiah dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan nilai residualnya adalah 6 juta rupiah. Nah, kemudian di sini adalah detail rincian penggunaan unitnya. Untuk unit aktivitasnya pada 2017 digunakan 1000, di sini 1000 jam. Nah, kemudian untuk 2018 adalah 2000 jam. Kemudian untuk 2019 adalah 1500 jam, 2020 1500 jam, 2021 adalah 500 jam, dan 2022 adalah 500 jam. Sehingga totalnya adalah 7000 jam. Jadi untuk yang pertama kita akan mencatatkan dengan cara penyusutan secara garis lurus atau straight line. Sini yang pertama kita buat tabel yang terlebih dahulu adalah untuk tentang nominal awal dari yang akan kita susutkan. Jadi nominalnya di sini adalah kita ketahui bahwa 70 juta rupiah. Kemudian nilai residu adalah 6 juta rupiah. Kemudian sehingga kita dapatkan di sini untuk nilai yang bisa disusutkan kita peroleh di sini adalah 70 juta dikurangi dengan nilai residualnya adalah 64 juta rupiah. Kemudian kita mencari rate dari penyusutannya. Sini rate-nya kita dapatkan dengan cara membagi 100% dengan umur ekonomisnya. Di sini umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Adalah 5 tahun. Sehingga untuk rate-nya adalah 100% dibagi dengan 5. Yang didapatkan adalah 20% per tahunnya. Nah, jadi untuk tabelnya garis lurus, di sini ada typo. Nah, pertama adalah tahunnya. Kemudian kita akan melihat di sini, yang kedua adalah nilai dapat disusutkan. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya adalah rate-nya. Kemudian adalah tahun parsialnya. Lalu kemudian adalah beban penyusutannya. Dan kemudian adalah akumulasi penyusutannya.
Dan yang terakhir adalah nilai buku akhir. Dan di sini untuk tahunnya, kita tinggal tuliskan saja, kita ambil dari yang atas ini, termasuk juga 2022. Nah, jadi nilai yang dapat disusutkan ini kita peroleh tadi adalah 64 juta, jadi kita tinggal kopikan saja untuk value-nya. Dan kemudian rate-nya juga demikian, 20 juta rupiah, kita kopikan juga, 20% per tahunnya maksud saya, 20%. Kemudian tahun parsial. Nah, barang ini dibeli pada tanggal 1 April 2017. Dalam satu tahun ada 12 bulan. April ini adalah bulan keempat, sehingga ada 3 bulan pertama, yaitu Januari, Februari, Maret, yang belum terbeli barang ini, sehingga tidak akan disusutkan pada awal pembeliannya. Jadi pada tahun 2017 ini, kita hanya menghitung penyusutannya mulai dari April sampai dengan Desember. Nah itu, jadi tahun parsialnya adalah kita mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. Maka 9 per 12. Itu adalah tahun parsialnya. Kemudian pada tahun 2018 adalah full 1 tahun, 2019 full 1 tahun, 2020 full 1 tahun, 2021 full 1 tahun, kemudian pada 2022 adalah 1 tahun, kita kurangkan dengan nilai parsial yang tadi kita dapatkan di awal, sehingga di tahun 2022 ini kita mencatatkan untuk penyusutan pada bulan yang tadi tidak ada April, jadi sebelum April, yaitu Januari, Februari, dan Maret. Ini Januari sampai dengan Maret. Mengapa demikian? Hal ini untuk menggenapi, karena kita tahu bahwa nilai ekonomisnya dari 5 tahun. Di sini kita dapatkan dari yang 1 tahun penuh sudah mendapatkan 4 tahun, sehingga tahun parsial yang pertama adalah 0,75 tahun, sehingga kita perlu untuk menggenapi yang menjadi 1 tahun adalah dengan menambahkan 0,25 tahun. Nah, di sini jadi untuk mendapatkan 1 tahun. Nah, jadi beban penyusutannya kita peroleh dengan cara mengalihkan nilai yang dapat disusutkan dengan rate-nya, kemudian kita kalikan juga dengan tahun parsialnya. Maka kita akan dapatkan sebagai berikut. Kita drag ke bawah untuk melakukan hal yang sama. Kita dapatkan secara otomatis di sini. Kemudian untuk bagian akumulasi penyusutan, kita akan menggunakan beberapa penyusutan yang ditambah terus setiap periodenya. Di sini untuk yang pertama, karena belum ada periode sebelumnya, maka akan langsung diambil dari yang pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua ini akan kita ambil dari akumulasi penyusutan yang pertama, kemudian ditambahkan dengan beban penyusutan yang muncul baru. Dan kita dapatkan sebagai berikut. Kita tinggal dari ke bawah untuk menjumlahkan. Nah, ini adalah penjumlahannya. Jadi kita ambil dari akumulasi penyusutan dari yang sebelumnya, tahun sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan yang baru. Sehingga kita dapatkan ini adalah akumulasi penyusutan di akhirnya adalah 64 juta rupiah. Kemudian untuk nilai buku akhir ini kita peroleh dengan cara kita mengurangkan nominal ini dengan akumulasi penyusutannya. Jangan lupa untuk kita beri string pada bagian nominalnya supaya tidak tercacar nanti ya. Kita tinggal tarik di sini. Nah, kita dapatkan sebagai berikut nilai buku akhirnya dengan residu akhirnya di sini adalah 6 juta rupiah sesuai dengan yang ada di soal. Sini kita tidak lupa untuk memberikan numbering juga untuk yang dapat disusutkan, juga untuk yang ini. Nah, kita lihat di sini untuk rinciannya pada tahun pertama nilai yang dapat disusutkan adalah 64 juta rupiah, kemudian rate-nya adalah 20%, kemudian tahun parsialnya adalah 0,75 tahun. Dengan beban penyusutannya kita dapatkan sebagai berikut, akumulasi penyusutannya kita dapatkan juga sebagai berikut, dan nilai buku akhirnya adalah kita mengurangkan 70 juta dengan akumulasinya, sehingga kita peroleh di akhirnya nilai residualnya sesuai dengan yang ada di soal. Dengan akumulasi penyusutannya juga sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan. Kita rapikan. Ini adalah untuk metode garis lurus. Nah, kemudian kita akan lanjut ke metode lainnya. Jadi untuk penyusutan ini ada 3 metode utama, yaitu garis lurus atau straight line, yaitu secara langsung mengurangkan setiap tahunnya. Kemudian ada unit of activity atau penyusutannya kita lakukan dengan melihat unit yang digunakan setiap tahunnya, dan kita mencari rate untuk per tahunnya, untuk per jamnya atau per kilometer jika kendaraan mobil. Kemudian kita mencari bagaimana penyusutannya berdasarkan beban penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Kemudian untuk yang terakhir adalah double declining. Jadi kita menggandakan rate-nya menjadi 2 kali, namun nilai buku di akhirnya ini akan menjadi nilai buku di awal. Nanti akan saya jelaskan untuk bagian double declining-nya. Namun kita lanjut dulu ke yang bagian unit of activity atau unit aktivitas. Nah, untuk unit activity ini atau unit aktivitas ini kita kopikan juga dari yang atas. Nah, nominalnya sama, kemudian nilai residunya juga sama, nilai yang dapat disusutkan adalah sama, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun dengan rate ini. Nah, rate ini akan berubah karena kita tidak akan menggunakan umur ekonomisnya di sini. Kita akan menggunakannya adalah seberapa banyak penggunaannya ini setiap tahunnya. Jadi total aktivitasnya kita dapatkan di awal tadi adalah 7.000 jam. Nah, untuk rate-nya dapat kita peroleh
dengan cara kita membagi nilai yang dapat disusutkan ini dengan total aktivitasnya. Jadi kita dapatkan di sini rate-nya adalah 9.142,86 ini per jamnya. Nah, kemudian kita masuk ke tabelnya. Kita kopikan juga dari atas. Dan tabelnya ini di bagian ini adalah tahun, benar. Namun yang di bagian ini adalah jumlah aktivitasnya. Unit aktivitas. Nah, unit aktivitasnya kita dapatkan dari soal ini, tinggal kita copy saja. Nah, kemudian untuk rate-nya, kita peroleh dari yang atas ini, tinggal kita kopikan saja. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita tidak menggunakan tahun parsial. Kemudian beban penyusutannya, kita peroleh dengan cara mengkalikan unit aktivitasnya dengan rate-nya. Kita peroleh sebagai berikut. Nah, jadi sudah sesuai di sini. Residu akhirnya adalah 6 juta rupiah dengan akumulasi penyusutannya sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan, yaitu 64 juta rupiah. Di sini untuk mendapatkan nilainya, untuk unit aktivitas ini kita peroleh dari soal, kemudian rate-nya kita peroleh dari yang sudah saya jelaskan tadi di sini. Kemudian beban penyusutannya kita peroleh dengan cara mengkalikan unit aktivitas ini dengan rate-nya. Kemudian akumulasi penyusutan ini kita peroleh dari beban penyusutan. Kemudian di periode berikutnya kita peroleh dengan cara menambahkan akumulasi penyusutan dari yang sebelumnya dengan beban penyusutan yang baru. Kemudian untuk nilai buku akhirnya kita gunakan cara yang sama, yaitu mengurangkan akumulasi penyusutan ini dari nominalnya. Nah, jadi kita peroleh nilai residu akhirnya adalah 6 juta dengan akumulasi penyusutannya adalah 64 juta rupiah sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan. Kita berikan highlight saja di sini untuk residunya. Ini adalah unit aktivitas. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Ini kita kopikan saja. Nah, yang berikutnya adalah metode double declining atau menurun berganda. Nah, caranya adalah sama seperti bagian garis lurus, tetapi untuk rate-nya kita kalikan dengan 2. Kemudian kita tidak akan menggunakan nilai yang dapat disusutkan. Dan untuk nilai residunya masih tetap digunakan. Ini kita hapus. Nah, caranya, di sini untuk bagian tabelnya, yang kita catatkan bukan nilai yang dapat disusutkan, tetapi nilai buku awal. Ada nilai buku awal, ada nilai buku akhir. Kemudian rate-nya, tahun parsial, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan juga nilai buku akhirnya sama. Dan ini sama seperti sebelumnya, dibeli pada bulan April, maka Januari sampai Maret di tahun 2017 ini tidak akan disusutkan. Kemudian akan berpindah di tahun yang nanti, tahun ke-6-nya, karena masih di tahun ke-5 ini, di 2021 ini, belum terhitung penyusutan habis. Jadi, kita lanjutkan di tahun berikutnya untuk tahun parsialnya, dengan rate-nya kita ganti menjadi 40% di sini, sesuai dengan yang ada di tabel atas. Dengan tahun parsialnya masih sama, tapi nilai buku awalnya ini kita ambilkan dari nilai buku akhir di periode sebelumnya. Nah, kemudian kita di sini akan melakukan penyesuaian pada bagian tahun terakhir. Sini untuk penyesuaiannya adalah pada bagian beban penyusutannya. Kita akan mengurangkan nilai buku awal dengan nilai residualnya. Yang kita peroleh di sini untuk beban penyusutannya menjadi Rp583.680 dengan akumulasi penyusutannya sudah sesuai, yaitu 64 juta sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan. Kemudian ada nilai buku akhir yaitu 6 juta rupiah sesuai dengan yang lainnya, sesuai dengan yang ada nilai residu di sini. Nah, terjadi penyesuaian di tahun terakhir ini untuk menyesuaikan sehingga dapat disusutkan sesuai dengan nilai yang dapat disusutkan. Jadi itu adalah simulasi penyusutan terkait dengan mesin stretch wrapper yang diberi oleh Franciscus. Yang kita lihat untuk residualnya sudah sama untuk mengkonfirmasi. Kemudian untuk metodenya sudah ada 3, yaitu menurun berganda, unit aktivitas, dan juga garis lurus. Ini untuk akumulasi akhirnya sudah sama. Di sini ternyata ada sedikit kesalahan. Untuk yang nilai buku awal ini kita ambilkan langsung dari nilai nominalnya. Nah, jadi ini adalah untuk yang benar dengan nilai buku awal dan 70 juta rupiah. Namun kemudian untuk yang bawahnya ini sudah benar semua dengan penyusutan di akhir. Dan sehingga kita dapat katakan penyusutannya ini sudah sesuai. Kita lanjut ke PSAK. Nah, kita lanjut ke penjelasan tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 atau pernyataan standar akuntansi keuangan 1. Jadi PSAK ini kita akan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Jadi nanti saya akan melakukan perbandingan antara nanti PT yang sudah saya pilih, laporan keuangan dari PT yang sudah saya pilih dengan PSAK apakah sudah sesuai atau belum. Namun sebelumnya untuk sebagai konsep dasarnya, jadi PSAK ini adalah dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan ini sudah sesuai dengan laporan keuangan yang ada pada standarnya. Jadi selain itu, PSAK ini juga untuk membuat laporan keuangan ini
juga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lain. Jadi laporan keuangan satu ini dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas lain. Jadi pernyataan ini mengatur tentang persyaratan bagi penyajian laporan keuangan yang mencakup pengaturan mengenai struktur laporan keuangannya, kemudian ada juga tentang isi minimum dari laporan keuangan ini. Nah, untuk ruang lingkupnya sendiri adalah entitas menerapkan pernyataan ini untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian pernyataan ini tidak berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah karena dasar hukumnya berbeda. Nah, kemudian laporan keuangan menurut SAK atau standar akuntan keuangan. Jadi laporan keuangan ini adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya adalah untuk melaporkan laporan keuangan ini memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari suatu entitas. Nah, kemudian informasi tersebut dapat dimanfaatkan bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan ini dalam pembuatan keputusan ekonomi, baik untuk yang di dalam entitas tersebut maupun untuk yang non-kepentingan. Nah, isi laporan keuangan sendiri ada aset, liabilitas, dan ekuitasnya, kemudian ada tentang pendapatan dan beban yang terkait juga dengan keuntungan dan kerugian, dan juga ada isinya adalah kontribusi dari dan juga distribusi kepada pemilik. Terakhir juga ada arus kasnya. Nah, komponen laporan keuangan sendiri ada laporan posisi keuangan di akhir periode, kemudian laporan laba rugi komprehensif untuk mencatat laba rugi secara komprehensif yaitu menyeluruh dan secara detail, kemudian laporan perubahan ekuitas yaitu laporan perubahan ekuitas dari periode awal ke periode akhirnya, kemudian laporan arus kas untuk melihat bagaimana arus kas pada perusahaan tersebut dari operasional, pendanaan, dan juga investasinya. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yaitu catatan-catatan yang membahas tentang hal-hal yang kurang dibahas pada laporan keuangan. Kemudian ada laporan posisi keuangan di awal periode ini untuk mengecek kembali pos-pos dari laporan keuangan yang dibuat oleh suatu entitas. Dan karakteristik umumnya adalah penyajiannya ini dilakukan secara wajar dan didasari kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan. Laporan keuangannya disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Kemudian ada kelangsungan usaha. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha atau going concern, yang berarti laporan ini harus mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi kelangsungan, yaitu bisa jadi kebangkrutan atau dan sebagainya. Kemudian ada dasar aktual, yaitu mencatat laporan keuangan saat transaksi benar-benar sudah terjadi, yaitu aktual. Nah, kemudian ada material dan agregasi, yang artinya menyajikan laporan tentang hal-hal yang material, yang artinya mempengaruhi hasil akhir dari laporan, dan kemudian menyatukannya dengan hal-hal non-material dalam satu catatan agar tetap ringkas dan mudah dipahami. Nah, karakteristik umum berikutnya adalah saling hapus. Ini tidak diperbolehkan. Entitas tidak diperkenankan untuk menghapus aset, liabilitas, penghasilan, atau beban satu sama lain, kecuali jika ada izin secara khusus oleh suatu pernyataan standar akuntansi keuangan. Kemudian, frekuensi laporannya. Laporan keuangan ini disajikan secara tahunan. Jika periode pelaporan berubah dan laporan keuangan tidak mencakup periode 1 tahun penuh, entitas ini harus mengungkapkan alasan, fakta, dan tampaknya. Karena ada juga laporan keuangan interim, yaitu belum sampai 1 tahun, namun dibagi menjadi mungkin kuartalan atau semesteran. Kemudian ada komparatif, yaitu laporan keuangan ini harus menyajikan informasi yang komparatif dengan periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan di periode berikutnya. Kemudian ada konsisten. Entitas ini harus konsisten dalam menyajikan laporan keuangan dari periode ke periode. Jika ada perubahan dalam penyajian atau klasifikasinya, entitas ini harus mengungkapkan alasan dari perubahan tersebut. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan dari PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Jadi saya dapatkan data ini dari laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Bara Multi Sukses Sarana langsung. Jadi kita melihat di sini adalah laporan posisi keuangan yang ada asetnya. Di sini asetnya dibagi menjadi 2, aset lancar dan aset tidak lancar. Ini untuk bagian aset yang pertama. Nah, ketentuan urutan penyajian ini sudah sesuai dengan PSAK. Aset lancar diikuti dengan aset yang tidak lancar. Kemudian klasifikasinya ini terpisah. Jadi aset lancar tidak dipisah dengan aset tidak lancar, tidak digabung. Kemudian aset lancar ini sesuai dengan PSAK adalah aset yang bertujuan untuk diperdagangkan dan diperkirakan atau yang akan direalisasikan dalam periode siklus operasional yang berlangsung selama 12 bulan. Kemudian aset yang tidak lancar sesuai dengan PSAK ini adalah aset yang tidak lancar, adalah aset yang tidak dimasukkan untuk dijual atau direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam siklus operasi entitas, mana yang lebih lama. Dan kemudian ada kas dan setara kas sesuai dengan PSAK. Kita lihat di sini ada kas dan setara kas. Kemudian berikut adalah liabilitas. Ini urutan penyajiannya sudah sesuai dengan PSAK. Liabilitas jangka pendek diikuti dengan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang ini adalah liabilitas yang tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau dalam siklus operasi entitas. Artinya mungkin ini adalah hutang jatuh tempo, yang jatuh temponya itu tahunan. Kemudian ada liabilitas jangka pendek, yaitu sesuai dengan PSAK. Di sini sudah ada liabilitas yang diselesaikan dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Ini bisa seperti hutang usaha dan lain sebagainya, dan tujuannya ini untuk diperdagangkan. Nah, klasifikasinya juga sudah terpisah di sini sesuai dengan PSAK. Liabilitas jangka pendek dipisah dengan liabilitas yang jangka panjang. Nah, kemudian adalah ekuitas berikutnya di sini. Nah, urutan penyajiannya ini sudah sesuai dengan PSAK, yaitu ekuitas berada setelah liabilitas. Ini ekuitasnya, ini liabilitasnya. Kemudian klasifikasinya terpisah sesuai dengan PSAK. Kepentingan non pengendali dipisah dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Di sini untuk yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kemudian ini adalah untuk yang non pengendali. Ini dinyatakan dalam dolar ya, kita lihat di sini.
Nah, jadi atribusi kepada pemilik induk ini adalah ekuitas yang sudah diterima oleh pemilik entitas induk setelah memperhitungkan bagian yang dimiliki oleh pihak non-pengendali, misalnya pemegang saham minoritas dalam entitas anak. Kemudian ada kepentingan non-pengendali. Sesuai dengan PSAK, kepentingan non-pengendali ini dipisah dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ini sudah sesuai di sini. Kita lanjut, berikutnya adalah laporan laba rugi. Kita bandingkan PSAK dengan laporan keuangan dari PT Baramundi Sukses Sarana ini. Isi penyajiannya sesuai dengan PSAK, memasukkan unsur-unsur yang termuat dalam laba komprehensif, yaitu seperti penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usahanya, yang dipisah juga di dalam ada beban penjualan, beban umum, penghasilan operasi lain, kemudian ada beban operasi lain, kemudian ada laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, dan lain-lain. Nah, kemudian urutan laporannya ini sesuai dengan PSAK. Laba sebelum laba komprehensif, dan laporan laba komprehensif yang dimulai dari laba rugi. Jadi ada laba sebelumnya, kemudian ada laba rugi komprehensif. Jadi ini ada laba rugi yang biasa, nanti ada laba rugi yang komprehensif. Sini urutannya sudah sesuai. Kemudian laba komprehensif ini nanti saya akan bahas berikutnya. Kemudian ada minimum line item, yaitu memuat pendapatan, setidaknya memuat pendapatan, beban usaha, hasil pendapatannya, penjualannya, beban usahanya atau bebannya. Kemudian juga ada beban-beban lainnya seperti beban keuangan. Sini. Nah, kemudian juga ada laba komprehensifnya yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian ada klasifikasi beban sesuai dengan PSAK. Beban dikategorikan sesuai dengan kegunaan dan fungsi operasionalnya, seperti yang kita lihat di sini. Dan berikutnya adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan laba rugi komprehensif ini melanjutkan laba rugi yang sebelumnya. Jadi di sini isi laporannya sudah sesuai dengan PSAK, sesuai dengan laba komprehensif yang digabung dalam PSAK. Jadi laporan laba rugi komprehensif ini dimuat setelah laba rugi yang biasa. Kemudian urutan laporannya ini juga sudah sesuai dengan PSAK, dimulai dari laba rugi bersih. Kemudian atribusi labanya di sini sesuai atribusinya dilakukan secara rinci kepada pemilik entitas, maupun juga kepada kepentingan non pengendali di sini. Jadi sudah sesuai untuk laba rugi komprehensifnya. Kemudian untuk laporan perubahan ekuitas, di sini untuk mencatat laporan perubahan ekuitasnya, ini sudah cocok sesuai dengan PSAK karena pertama menunjukkan laba. Di sini sesuai dengan ketentuan untuk menunjukkan laba secara transparan. Sini saldo pada awalnya, kemudian saldo pada akhirnya. Kemudian juga ada pelaporan dividen. Di sini dividennya, dividen kas. Nah, kemudian kita membahas tentang catatan atas laporan keuangan. Ini menyajikan tentang informasi dasar, penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Dan juga mengungkapkan dasar pengukuran kebijakan relevan dan juga asumsi dalam estimasi. Kemudian juga mengungkapkan informasi yang disyaratkan PSAK yang tidak disajikan di bagian lain laporan keuangan. Seperti yang kita lihat di sini, dasar penyusunannya. Kemudian ada di sini ada peraturan-peraturannya. Kemudian ini mengungkapkan informasi yang disyaratkan PSAK yang tidak disajikan. Kemudian ini juga memberikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan termasuk juga pengelolaan modalnya. Kemudian juga ada penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis dan praktis. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan ini yang kedua, memberikan pengungkapan lain yang berhubungan dengan modal dan dividen. Di sini ada pertama ada penyetoran modalnya yang dimiliki oleh pemegang saham di sini adalah PT Wahana Sentosa, kemudian ada GS Energy Corporation dan sebagainya. Kemudian ini adalah bagian dividennya. Sini dia catatan ini menyajikan jumlah dividen yang diumumkan atau yang diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan. Di sini tarimnya mengungkapkan jumlah dividen preferent yang belum diakui. Nah, kemudian ini juga berisi tentang pengungkapan informasi yang tidak disebutkan dalam laporan manapun, yang diantara ada domisili dan bentuk hukumnya, negara pendirian, alamat kantor, dan lokasi kantor utama. Kemudian juga ada keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama entitas. Di sini untuk yang saya ambil adalah tentang izin perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara kepada dari PT Antam Gunung Meratus ini. Kemudian juga ada izin usaha pertambangannya. Ini adalah nomornya dan kapan mulai berlakunya, ada pertambangannya. Nah, itu termasuk dalam catatan atas laporan keuangan ini. Kemudian ada nama entitas induk dan nama entitas induk yang terakhir dalam kelompok usahanya. Ini kita lihat ada yang di sebelumnya. Ini ada PT Wahana Sentosa, kemudian ada GS Energy dan sebagainya. Kemudian ada informasi mengenai umur entitasnya. Nah, untuk PSAK kali ini atau presentasi kali ini daftar pustakanya ada sebagai berikut. Saya ambil dari Dwi Martani, PSAK 1 penyajian laporan keuangan diakses pada 13 Januari 2025. Kemudian ada PSAK 1 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2022 diakses pada tanggal yang sama. Nah, jadi sekian adalah penjelasan saya terkait dengan pertama tadi adalah persediaan secara FIFO perpetual dan juga FNS perpetual. Kemudian ada simulasi penyusutan mesin. Kemudian juga ada penjelasan perbandingan PSAK dengan laporan keuangan yang saya pilih dari perusahaan PT Baramundi Sukses Sarana. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian dan kesalahan-kesalahan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.